Baik, sekali lagi saya menyampaikan terima kasih kepada semua Bapak Ibu yang berkenan mendengar, menyimak apa yang saya kemukakan berikut ini. Bapak Ibu, saya diminta atau ditugaskan oleh para pimpinan Majelis Sinode membahas satu topik tentang visi misi gereja kita, visi misi Gereja Misi Kristus Sedunia, dan diminta membahas kajian teologis. Saya akhirnya lebih cenderung membahas kajian biblikal. Kenapa? Karena kajian teologis ini kan sifatnya general, di mana tiap-tiap kita sudah memiliki pegangan teologi ya. Namun kita lebih akrab bertemu pada Alkitab. Maka lebih sesuai saya membahas kajian biblikal, khususnya membahas landasan biblikal mengenai visi misi Gereja Misi Kristus Sedunia dalam pertemuan dan persekutuan para pengurus atau pengurus Majelis Sinode GMKS di Indonesia. Saya nak menyebutnya di Surabaya, Jakarta, tapi saya menjadi Indonesia tanggal 28 Agustus 2021. Karena semua kita berada dalam wilayah NKRI di tempat kita masing-masing. Kiranya Tuhan berkenan atas kajian kita pada saat ini. Saya mengawali dengan mukadimah. Mukadimah itu pendahuluan atau kata pengantar. Tetapi itu penting, bukan hanya sekedar pengantar. Seperti mukadimah Undang-Undang Dasar 1945. Itu sangat penting dan sangat menentukan. Mukadimahnya yaitu Alkitab firman Allah, khususnya Matius 16 ayat yang ke-16 dan ayat 18. Apa yang saya kemukakan pada pertemuan kita saat ini bukanlah hal yang baru. Saya yakin Bapak Ibu tidak mendapatkan pengetahuan yang baru. Semua hanya ingin menguatkan dan juga memfasilitasi Bapak Ibu untuk lebih bersama-sama kita, lebih menyatu, lebih seirama, dan lebih senada dalam gerakan bersama di tubuh Kristus, Gereja Misi Kristus Sedunia. Baik, saya baca saja yang ada dalam screen. Kita sudah tahu bersama teks ini. Maka jawab Simon Petrus. Ini pengakuan. Tatkala Tuhan Yesus bertanya, menurut orang, siapakah anak manusia itu? Lalu ada pendapat, dia adalah Yeremia, salah satu daripada nabi dan sebagainya. Itu kata orang. Berarti pada masa itu, pada masa Tuhan Yesus dan murid-murid, sudah beredar ajaran-ajaran tentang mesianis yang dikaitkan dengan figur-figur tertentu. Jadi sudah ada pandangan-pandangan mesianis pada masa itu. Dan pendekatan Tuhan yang kedua menanyakan, oke, itu apa kata orang? Sekarang, apa katamu? Apa katamu? Siapakah anak manusia? Siapakah aku ini? Lebih bersifat personal dan langsung dalam kaitannya dengan Tuhan Yesus yang bertanya. Tidak lagi berkata apa kata orang tentang anak manusia, tetapi apa katamu? Satu undangan Tuhan yang sifatnya personal. Bagaimana tadi apa kata orang yang sifatnya umum, sekarang apa katamu personal, apa katamu? Dan disinilah jawaban kita baca. Dan aku pun berkata kepadamu, ya, engkau ini pernyataan Tuhan Yesus ya. Setelah Tuhan Yesus bertanya, setelah Tuhan Yesus, sorry, saya agak melewat. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Inilah satu pernyataan daripada Petrus sebagai representatif para murid menjawab pertanyaan Tuhan Yesus. Apa katamu? Siapakah aku ini? Siapakah anak manusia? Lalu anak manusia itu dikaitkan dengan aku ini.
Ya, lalu dikaitkan dengan pribadi, apa katamu? Dan jawabannya, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ini merupakan ringkasan atom kristologi. Atau disinilah rumusan tertua kristologi. Sebelum ada kajian-kajian teologis dari gereja, disinilah satu rumusan kristologi yang tertua. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Tertua yang saya masukkan di sini, yaitu yang original, yang mula-mula, yang asli. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Satu rumusan singkat tetapi sangat esensial, sangat mendasar. Dan dari sinilah rumusan kristologi berkembang meluas. Sebagaimana yang kita bahas selama sekian abad sampai pada awal abad 21 ini. Lalu pernyataan ini disambut oleh Tuhan Yesus dengan menyatakan, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, ya, dan di atas batu karang ini, aku Kristus akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Inilah yang membuat saya kagum tidak habis-habisnya, sangat bersyukur karena kita memiliki proyek atau dilibatkan oleh Tuhan dalam proyek yang didirikan oleh Tuhan Yesus. Ya, didirikan oleh Tuhan Yesus. Indonesia didirikan oleh founding fathers. Soekarno, Hatta, Yamin, dan sebagainya. Amerika didirikan oleh founding fathers. Perusahaan-perusahaan besar dunia didirikan oleh founding fathers. Perusahaan. Tetapi yang mendirikan gereja adalah Allah. Ya, ini satu kebanggaan yang membuat saya tidak mau terpisah dari gereja. Dan membuat saya harus menjadikan gereja adalah priority my life. Ya, kenapa? Karena ini didirikan oleh Tuhan. Sekali lagi, tidak ada, bagi saya hanya ada dua lembaga yang didirikan oleh Tuhan. Yang pertama, lembaga pernikahan. Ya, yang didirikan oleh Tuhan. Membentuk satu perkeluarga. Yang kedua, lembaga gerejawi. Lembaga gereja yang didirikan oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah mendirikan yayasan. Tuhan tidak pernah mendirikan gereja denominasional. Tuhan tidak pernah mendirikan satu nation, satu state, satu sekolah, atau lembaga apapun. Yang ajaibnya, Tuhan hanya mendirikan pernikahan, suami istri. Itu lembaga yang didirikan oleh Tuhan. Dan itulah sebenarnya cikal bakal gereja. Ya, karena tanpa itu tidak mungkin. Tapi yang kedua, Tuhan mendirikan gereja. Dan yang didirikan oleh Tuhan Yesus, alam maut pun tidak akan menguasainya. Ya. Apalagi hanya FPI. Tidak mungkin menguasai gereja lah. Ya. Apalagi hanya peraturan 2 menteri. Tidak mungkin menguasai gereja. Apalagi hanya teroris. Tidak mungkin menguasai gereja. Sudah terungkap dalam sejarah. Gereja makin dibakar, makin tumbuh. Makin ditendang, makin dibatasi. Makin merambat dan makin segala sesuatu. Itulah proyek kita Bapak Ibu. Ini satu kebanggaan dan satu syukur kita. Karena itu saya memberikan satu catatan di bawah ini. Bahwa di seluruh dunia dan di sepanjang sejarah dunia, tidak ada satupun lembaga, satupun pekerjaan, satupun program yang paling besar, paling bernilai, paling bertahan selain gereja. Maka itu mari bersyukur, jangan pindah alamat, jangan pindah profesi. Kalau pindah profesi betul-betul tidak mengerti gereja. Ya, jangan pindah profesi. Tetap sebagai orang gereja, tetap sebagai pelayan gereja. Kenapa? Karena kita ada dalam proyek Tuhan.
yang didirikan oleh Tuhan, dan ini menjadi membentuk lembaga yang di dalamnya kita terlibat sebagai pekerja-pekerja Kristus dengan sejumlah program, dan ini semuanya besar. Mohon maaf saya mengatakan bahwa gereja lebih besar dari Amerika. Gereja lebih besar daripada Indonesia. Gereja lebih besar dari Malaysia, gereja lebih besar dari bangsa-bangsa. Gereja lebih besar dari perusahaan-perusahaan Toyota, Yamaha, Kawasaki, perusahaan besar dunia. Gereja lebih besar. Mari kita bersyukur ada dalam proyek yang lebih besar dari perusahaan mega proyek. Wow, ini yang membuat saya mengagumi. Saya dilibatkan Tuhan dalam program gereja, dalam proyek gereja, dalam lembaga gereja. Lembaga yang besar, tidak ada satu lembaga manapun, termasuk bangsa besar pun, tidak dapat menandingi besarnya lembaga gereja. Dan bernilai, kalau lembaga-lembaga hanya nilai ekonomis, nilai sosial, nilai antropologis, nilai politis. Tetapi gereja nilainya, nilai semua yang lain yang saya sebut tadi itu bernilai juga. Gereja punya nilai sosiologis, punya nilai psikologis juga, ada ketentraman dalam gereja. Punya nilai antropologis, ada mengenal sesama manusia dalam gereja dan nilai-nilai yang lain. Tetapi more than that, gereja memiliki nilai teologis, nilai surgawi, nilai kekal. Wow, inilah yang membuat kita sungguh kagum dilibatkan Tuhan dalam gereja. Dan gereja bertahan. Dari dahulu dibakar, dari dahulu dianiaya orang-orang gereja. Tapi justru makin meluas. Dan karena tidak satu pun yang mampu menguasai gereja. Pintu alam maut pun tidak dapat menguasai gereja. Inilah yang kita syukuri karena kita dilibatkan Tuhan dalam proyek kekal, proyek bernilai, proyek mega proyek, proyeknya yang lebih daripada mega. Ya. Ini yang kita syukuri Bapak Ibu. Nah, saya ini mengulang ya. Nah, untuk itu keyakinan ini adalah kekuatan kita. Yeah. This is belief. Ya, ini keyakinan. And our belief ini our strength, kekuatan kita dan juga kebanggaan kita. Para pelayan gereja, para petugas-petugas gereja yang keyakinan ini harusnya berimplikasi kepada makin hari makin taat, makin hari makin rela berkurban, makin hari makin setia. Yaitu implikasi daripada mukadimah yang saya kemukakan baru saja. Nah, Bapak Ibu, kita lanjut pada pokok bahasan. Nama gereja ya, kita hanya renew atau refresh. Satu, nama gereja kita Gereja Misi Kristus Sedunia, disingkat GMKS. Ya, dalam bahasa Inggris Worldwide Mission of Christ Church. Ya, worldwide itu sedunia, mendunia. Mission of Christ ini satu kesatuan, artinya misinya Kristus. Bukan misinya saya, bukan misinya siapapun, tetapi misinya Kristus. Ya, dalam wadah gereja. Oke, kita ini gereja misi Kristus, gereja misi Kristus dan Gereja Misi Kristus Sedunia. Ini saya sudah pernah jelaskan pada malam persiapan kita untuk pelantikan. Saya tidak mungkin berbicara hal yang baru, walaupun ada sedikit tambahan-tambahan. Gereja, kita harus mengakui ini gereja yang sifatnya am. Gereja yang hakikatnya menegaskan tentang gereja misi. Karena bagi saya gereja yang bukan misi ya bukan gereja. Gereja tanpa misi, sekali katakan bukan gereja. Maka kita menegaskan our church denomination is mission church. Gereja misi. Dan hanya apabila gereja itu gereja misi, maka itu disebut gereja. Dan gereja mana? Misi yang mana? Ya misinya Kristus. Gereja tidak boleh punya misi sendiri. Gereja hanya menjadi pelaku misi Kristus, instrumen misi Kristus, pelaksana yang taat pada misi Kristus.
Gereja tidak boleh punya misi sendiri. Tetapi gereja harus meneruskan misinya Tuhan Yesus Kristus. Ya, misinya Yesus Kristus misi sedunia, bukan hanya misi lokal, bukan hanya misi M1, M2, M3, misi menyeluruh. Tidak hanya misi untuk kaum orang Jawa, misi untuk orang Flores, untuk orang-orang misi suku, sebagaimana kecenderungan gereja-gereja suku, gereja Protestan Maluku, gereja apa, Gemim, tidak salah. Tetapi boleh saja nama seperti itu, tapi jiwa dan panggilannya harus sedunia. Karena sehatnya gereja tidak terpenjara oleh suku, walaupun kita cinta suku. Tidak terpenjara oleh etnik, tidak terpenjara. Gereja itu adalah universal, atau apostolik. Nah, logo gereja kita seperti ini, sekali perlu dijelaskan Bapak Ibu, karena ini tidak cukup kita menghayati sampai pada menjiwai gereja GMKS kalau hanya sekali, 2 kali dipresentasikan. Itu saya pikir ini akan menjadi pembahasan sepanjang usia gereja. Apalagi generasi berikut will come, and mereka juga perlu terus-menerus menjiwai, menghayati GMKS. Nah, kita tahu bersama ini ada yang warna ungu di luar bola bumi. Ini C. C ini Christ. Ya, Christ. Oke. Christ. Dan antara C ini Christ dan salib dan Alkitab itu satu kesatuan. Mengungkapkan kita ini benar-benar ini Christ, lalu bola bumi. Bola bumi ini misi. Wilayah misi Kristus. Maka disebut misi Kristus. Ya, C and bola bumi, misi Kristus. Lalu ada Alkitab di sana. Alkitab Injil, ya, Injil Yesus Kristus sebagai ya sentral daripada gereja kita, atau sebagai resources, the primary and final resources of our doctrine and our mission, our activities, dan bla bla bla. Itu only from the Bible, ya, dari Bible. And the center of the Bible is the gospel, yang sangat menjunjung tinggi Kristus yang tersalib. Karena di sana seperti pemberitaan yang ditegaskan oleh Pak Pendeta Misraim tadi. Berita disampaikan pengampunan dosa. Ya, tidak ada pengampunan dosa tanpa salib. Dan ini berita yang luar biasa. Ya, berita pengampunan dosa. Coba kita simak. Tidak dalam rangka menghina agama lain, tapi kita memperhatikan hampir tidak terdengar berita utama agama-agama lain atau filsafat yang ada tentang pengampunan dosa. Inilah satu central message daripada GMKS. Injil, salib Kristus, misi Kristus. Oke, nanti dijelaskan lagi, ada di anggaran dasar, sudah dituangkan di sana. Kemudian saya mau ajak kita untuk kembali menyimak karakteristik gereja kita. Boleh ditambah. Ya, Bapak Ibu, saya menyampaikan ini bukan sesuatu yang mutlak untuk Bapak Ibu langsung aminkan. Tapi Bapak Ibu mari cerna, karena kita baru bersama-sama. Kita perlu mengkristalkan. Kalau hanya mau lari sendiri, ya saya akan mengatakan, harus ya, tidak pantas. Ini harus menjadi percakapan kita sepanjang usia dan pelayanan kita. Ya, kita mengurangi, kita berusaha untuk tidak memutlakkan diri sendiri. Seperti yang tadi bagus sekali Pak Misraim kemukakan. Itu betul. Apa yang saya sedang kemukakan ini, saya tidak sedang dalam rangka mengindoktrinir Bapak Ibu. Itu kecuali anak TK. Bapak Ibu, saya katakan ini bukan hal yang baru. Ya, apa yang sudah sedang saya kemukakan ini bukan hal yang baru. Namun kita perlu ada mulai menyatukan, atau ya menyatukan, menyamakan tidak. Kalau bilang menyamakan itu tidak mungkin, tapi menyatukan mungkin. Ya,
menyatukan dalam satu kesatuan visi misi gereja. Nanti kan setelah ini pun kita perlu duduk bersama, membahas bersama lebih lanjut untuk mengkristalkan apa-apa yang sudah dan sedang saya kemukakan ini. Yang pertama, karakteristik GMKS adalah berpusatkan Injil. Itu saya yakin tidak seorang pun di antara kita yang menolaknya, karena memang ini jantung gereja, jantung kekristenan, berpusatkan Injil. Maka diatur oleh Injil. Aturan kita bergereja, tata gereja, semuanya harus merujuk pada Injil. Yang kita khotbahkan Injil, perilaku kita Injil, semuanya Injil. Dan memang inilah yang ditegaskan dengan yang dimasukkan oleh beraliran Injili. Ya, kita berpusatkan Injil dan beraliran Injili. Setidaknya aliran Injil ini menegaskan bahwa Alkitab adalah firman Allah, ada 66 kitab adalah firman Allah dan tidak bersalah. Itu pegangan kaum Injili. Alkitab firman Allah berotoritas mutlak untuk pengajaran dan kelakuan Kristen. Itulah yang namanya Injili. Yang kedua, namanya Injil bicara mengenai sangat menekankan ketaatan kepada the great commission, yaitu amanat agung. Itu jiwa Injili. Sangat menekankan tentang kepada ketaatan kita kepada amanat agung. Ya, lalu pola hidup saleh, pola hidup kudus, itulah evangelical. Ya, minimal ada 4 pilar, ada 4 karakteristik yang sempat saya kemukakan mengenai yang namanya beraliran Injili. Ya. Lalu berjiwa misi penginjilan. Berjiwa, berpusat aliran dan jiwa. Dan kita harus sakit jiwa. Bukan sakit jiwa. Kejiwaannya kita kejiwaan misi. Kejiwaan kita kejiwaan penginjilan. Jadi saya senang sekali Pak tadi beberapa minggu ini ada pengkhotbah dari GMKS Vineyard dan GMKS juga Family. Wow, saya pikir ini jiwanya petarung ladang misi. Minggu lalu 2 kali berturut-turut. Ya, pekerjaannya cari jiwa. Tadi juga Pak Pendeta kita cari jiwa. Kalau nggak ada meeting sore sekarang ini, sudah keluar. Cari jiwa. Minimal bertemu. Wah, ini saya pikir. Pertama, ini pun satu dorongan untuk saya, Bapak Bu. Ya, karena dosa dosen itu susah keluar. Saya katakan dosa dosen. Mari kita saling memperkaya. Tidak ada orang hebat di antara kita. Karena ancaman besar bagi dosen itu hanya puas di kelas. Hanya puas di tulisan. Tetapi kita diancam oleh, ya bukan siapa yang ngancam, firman Tuhan lah yang mengancam saya, karena bagaimana gerakan saya keluar untuk menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Nggak boleh beralasan apapun, tapi kan saya dosen, nah dosa itu alasan itu. Nggak ada alasan, karena semua orang percaya dipanggil untuk memberitakan Injil. Maka saya senang saya berada di antara para pendeta yang api penginjilannya sedang membakar. Dan saya pikir saya pun turut dibakar. Ayo saling membakar biar sampai hangus. Nggak akan hilang. Ya, jiwanya jiwa misi penginjilan. Mari. Yang ketiga, yang keempat, berhati melayani. Hati melayani. Ya, hati melayani sebagai hamba. Di antara kita juga, di antara pengurus majelis satu dengan yang lain, mari kita berhentilah, sorry ya to say, gontok-gontokan, debat-debatan. Tadi sudah disinggung oleh Pak Misraim juga. Untuk apa kita debat-debat? Untuk apa kita juga membongkar kelemahan secara sikap amoral mengenai keadaan agama lain? Bagaimana mungkin Injil disampaikan dengan cara-cara tidak Injili, nah, gitu. Bagaimana Injil disampaikan dengan cara-cara yang bertentangan dengan Injil, dengan hakikat Injil. Nah, mari kita melayani, kita membatasi konflik di antara kita, dan kenapa? Karena kita berhati melayani.
Hati melayani itu hati mengutamakan orang lain. Hati melayani itu hati menempatkan diri di bawah orang lain. Itu hati yang melayani. Memposisikan dirinya humble, ya dia lower than others, ya lebih rendah dari yang lain. Saya tahu ini bukan sekedar ucapan-ucapan yang mengagumkan. Ini satu pekerjaan, satu sikap merendahkan diri, satu sikap memohon belas kasihan Tuhan untuk kita mampu menikmati ini. Ya, tetapi kita perlulah ada usaha untuk berjuang juga menahan diri di sini. Berhati melayani sebagai hamba. Hati menempatkan orang lain di atas kita. Apapun, kecuali kalau orang tersebut sudah bicara yang bertentangan dengan Injil. Kita perlu membantu dia dengan humble. Ya, oke. 5, berpola kebersamaan. Ini yang saya ambil dari Alkitab yang memang menjadi karakteristik gereja family Injili juga. Jadi saya coba menyusun, bisa Bapak Ibu tambah, yang dari Amanat Agung, ya gereja Amanat Agung, dari gereja Pokok Anggur, dari gereja family, dirangkum dan dituangkan menjadi karakteristik gereja kita. Inilah karakteristik gereja kita, sangat menekankan kebersamaan. Ya, family. Family itu kebersamaan. Untuk apa disebut keluarga kalau nggak ada kebersamaan? Kebersamaan itu susah senang sama-sama, tanggung. Ya, happy sama-sama, sukacita bersama-sama, ya menangis sama-sama, berdoa bersama-sama, dan inilah pola koinonia, ya pola koinonia. Kemudian juga berhiaskan kekudusan. Ya, saya coba merangkai kata ya, berhiaskan kekudusan. Ya, hiasan apa gereja kita? Apa hiasan kita? Ya, mau cat rumah bagus-bagus? No. Kekudusan is our hiasan. Ya. Hiasan gereja kita adalah kekudusan sehingga orang mandang kekudusan Tuhan dalam gereja kita. Karena memang ini adalah salah satu sifat gereja yang mendasar. Ya. Gereja yang kudus dan am. Dan mari karena kita berada di tengah-tengah dunia di mana gereja, kita mendengar pendeta, sorry to say lah, ya, pendeta rampas aset gereja, pendeta berzina, lalu majelis gereja perang dengan pendeta. Ini tidak gerejawi. Dan kita rindu mengembalikan keadaan gereja kepada natur gereja semestinya yang adalah apostolik, yang adalah universal, am, dan juga kudus. Nah, mari kita mengupayakan ini, bahwa karakteristik gereja kita sebagaimana semestinya gereja seluruh dunia mestinya holy, dan kita mau tegaskan saja di tengah-tengah gereja yang sudah tidak tertarik lagi membahas kekudusan gereja, dan kita mau tekankan kudus dalam keuangan, kudus dalam cara-cara kudus, seperti yang Dr. Misraim kemukakan tadi, cara-cara kuduslah khotbah. Nggak usah dengan trik-trik gitu. Mari kita bergereja dengan cara-cara kudus. Ya, tidak perlu ada perebutan dan perampasan kursi dan apa. Cara-cara kudus. Ya, khotbah pun dengan motif kudus. Semuanya mengungkapkan kekudusan Kristus dalam diri kita. Ini berhiaskan kekudusan, lalu berjejaring internasional. Yang lalu saya membahas hanya mungkin 6 atau 5. Sekarang saya renungkan tadi pagi, saya coba pikir, oke, kira-kira, misalnya katakan kira-kira, karena saya tidak mau memutlakkan, ada 7 karakteristik GMKS. Bapak Ibu bisa kembangkan sendiri. Ya, nanti kita satu waktu akan sepakati. Ini kan saya hanya brainstorming, membahas awal, mengumpulkan bahan-bahan yang kemudian seyogianya akan ditindaklanjuti oleh kita semua bersama-sama. Nah, kita melangkah kepada landasan biblical visi misi GMKS. Saya sengaja membahas ini didahului dengan uraian sebelumnya, supaya kita tidak masuk di tengah-tengah hutan, kita ada jalan masuklah, walaupun hanya setapak.
Saya hanya tidak mampu membuka pintu atau membuka jalan yang luas, apalagi jalan raya. Saya paling tidak hanya bisa membuka pintu setapak, jalan setapak ke tengah hutan. Nah, sekarang kita memperhatikan landasan biblikal visi misi GMKS. Kita pertama mengacu kepada misi Kristus. Ya. Dalam Matius pasal 6 ayat 10. Kalau ditanya, what is Christ's mission? What is the prime Christ mission? Main Christ mission. Misi utama Kristus yaitu menghadirkan kerajaan Allah di dalam dirinya dan pengajarannya di dunia, di bumi. Dan mengharapkan, mewujudkan kehendak Allah di bumi seperti di surga. This is God's mission. Ya, inilah misi Allah, misi Kristus maksud saya. Misi Kristus atau yaitu bagaimana dia mewujudkan dalam bahasa PGI menghadirkan kerajaan Allah di bumi, ya, dalam segala bidang. Dan dalam bahasa Gilbert, ya, mewujudkan kerajaan Allah lewat pemberitaan. Ini saya suka mengelalang buana melihat hubungan pandangan orang tentang istilah ini. Namun sebenarnya hanya Kristus yang dapat mendatangkan kerajaan Allah. Because he is the center of God's kingdom. And dia sendiri adalah rajanya kerajaan Allah. Kristus adalah rajanya kerajaan Allah. Dan kekuasaannya adalah seluruh dunia. Ya, kekuasaannya tidak hanya sejauh gereja. Sayangnya banyak orang memenjarakan Kristus hanya dalam gereja. Bahwa pemerintahan Kristus hanya berlaku dalam gereja. No. Tetapi pemerintahan Kristus adalah kepada bangsa-bangsa. Mendunia. Kerajaannya mendunia. Rajanya Kristus. Dan hanya Kristus yang mewujudkan His kingdom. In and through the church. His church. Sampai ke seluruh dunia. Datanglah kerajaanmu. Dan GMKS dalam spirit inilah kita bervisi dan bermisi, yaitu kita rindu menjadi alat Tuhan untuk Tuhan mengembodikan, mewujudkan kerajaannya di bumi melalui pengajaran, melalui pemberitaan firman Injil. Itulah kerajaan Allah terwujud. Di mana ada pemberitaan Injil, di sanalah kerajaan Allah terwujud. Nyata. Di mana ada pemberitaan Injil yang murni, di sanalah kerajaan Allah diwujudkan. Lalu juga jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ini sebenarnya paralel dengan datanglah kerajaanmu. Istilah kerajaan Allah dan kehendak Allah itu tidak bertentangan, bukan dua poin tetapi satu pokok. Datanglah kerajaanmu, apa itu? Kehendakmu jadilah di bumi. Dan kehendak Allah apa? Ya, kehendak Allah ya Injil, yaitu orang berita pengampunan dosa. Seperti yang diutarakan tadi dalam khotbah awal, disampaikan. Itu kehendak Allah. Ya, pemberitaan tentang nama Tuhan kita Yesus Kristus itu adalah kehendak mutlak Allah. Dia ingin apa yang ada di sorga, ya di dalam sorga itu mana? Di hatinya Tuhan. Allah Tritunggal dapat diterjemahkan ke dalam bahasa di bumi. Bagaimana memsorgakan bumi? Bagaimana kehendak Allah yang sempurna itu berlaku dalam dunia. Itulah landasan biblika tentang visi misi GMKS yang mengacu pada visi misi Kristus. Dan yang kedua, Lukas pasal 19 ayat 10. Tadi kan Matius 6 ayat 10. Sekarang Lukas pasal 19 ayat 10. Karena memang, ini terjemahan yang saya terjemahkan dari bahasa Inggris. Kata memang, because indeed, the Son of Man came to seek and to save the lost. Ini karena ya memang kesemestian. Karena memang anak manusia, anak yaitu Yesus Kristus, ya datangnya untuk apa? Untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dan inilah yang menjadi proyek terbesar GMKS. Proyek terbesar GMKS yaitu mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jangan menghabiskan biaya kita, dana kita, energi kita ya untuk hal-hal yang sifatnya bukan yang menjadi main project Tuhan Yesus. Mari kita rela memberi dana, biaya apapun. Dan mari kita rela mati-matian. Ya, seperti kesaksian senior kita dari Bogor. Sekian tahun tinggalkan Flores.
jadi gurunya orang Sunda. Oh, guru bahasa orang Sunda. Ini mujizat bagi saya. Bagaimana orang yang non-Sunda datang mengajar bahasa Sunda? Itu kalau bukan Injil, tidak akan mungkin. Karena kerinduan untuk mengkomunikasikan Injil dalam bahasa tersebut kan, untuk apa? Supaya lebih efektif menjangkau mereka yang terhilang. Wah, bagi saya bersyukur ada di antara para pendeta GMKS yang benar-benar kerasukan Injil Yesus Kristus. Ya, ini penting. Bagaimana saya berada di antara pendeta-pendeta yang kering-kering, tandus, hanya suka debat-debat saja, tapi tidak buat apa-apa, hanya suka debat tapi tidak menginjili. Bagi saya ini gereja yang harus dibakar oleh api sungguh-sungguh dari korek api. Tapi kalau kita gereja yang dibakar oleh api Roh Kudus, ini yang saya pikir semestinya demikian. Semestinya demikian. Bapak Ibu, ya, ini landasan biblikal mengacu pada pribadi Tuhan Yesus, pada visi misi Tuhan Yesus. Bahwa dia ingin menerjemahkan hati Bapa ke dalam hati orang berdosa melalui pemberitaan Injil. Dia ingin menerjemahkan, dia ingin mewujudkan kerajaan Allah itu. Bapak Ibu, kerajaan Allah itu melampaui semua bangsa-bangsa, 237 bangsa. Dan itu kerajaan siapa? Kerajaannya Tuhan Yesus Kristus. Dan kita adalah para pelayan kerajaan Allah. Ya, ada Perdana Menteri. Kita semua ini, semua berada dalam arena kerajaan Allah. Dan kita berperan sesungguhnya dalam wilayah kerajaan Allah. Dan ini satu kesukaan besar bagi kita sekalian. Dan kita kembali, fokus perhatian Tuhan Yesus yaitu kepada yang terhilang. Ini merupakan misi Tuhan Yesus, ya, yaitu datang, mencari, dan menemukan, menyelamatkan yang hilang. Dan ini yang harus menjadi proyek utama habis-habisan GMKS. Maka itu sesuai, kita perlu banyak jiwa, banyak gereja lokal. Nggak usah buat gereja mega church. Tidak perlu membuat gereja besar-besar yang jumlah jemaatnya masalah juga besar dan dosanya juga besar. Ya, nggak perlu menjadi pendeta gereja besar. Itu ancaman bagi pendeta. Kalau dia bercita-cita menjadi gereja besar, itu mental Babel sedang hinggap pada dirinya. Ya, mental Babel kan mendirikan menara menjulang tinggi, mega church, gereja besar. Kalau itu ambisi, bagi saya itu ambisi. Maka itu banyak gereja yang dibuat besar karena organisasi, karena kekuatan politik, kekuatan ekonomi, tapi redup dan hancur juga. Kenapa? Karena ambisi. Kita mendirikan sebanyak mungkin gereja. Ya, itu apa artinya? Sebanyak mungkin orang yang mendengar Injil. Itu apa artinya? Sebanyak mungkin orang yang percaya. Itu apa artinya? Sebanyak mungkin orang diselamatkan. Dan itu yang menjadi kerinduan Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Ini lalu yang berikut ke gereja. Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Wow, Bapak Ibu. Bagi saya ini mutlak, sesuatu yang menentukan. Bapak Ibu, presiden negara manapun tidak menentukan dunia. Ya. Presiden manapun tidak menentukan dunia. Yang menentukan dunia adalah para penginjil. Dengar baik-baik, Bapak Ibu. Yang menentukan dunia dan nasib dunia ini ada pada para penginjil. Pada gereja. Kenapa? Coba, siapa yang percaya dibaptis, selamatkan. Tetapi yang tidak percaya dihukum. Ini bicara soal mati hidup. Mati hidup dunia ini ada pada Injil dan pemberitaan Injil. Karena itu yang saya katakan, aktor utama dunia ini, mohon maaf, saya katakan bukan Jokowi. Aktor utama bukan Mahfud MD. Aktor utama bukan Biden. Aktor utama bukan Presiden Korea Utara, bukan. Aktor utama bukan
Bukan pribadi-pribadi yang hanya terbatas pada negara tertentu dan usia pemerintahan yang terbatas. Tapi hamba Tuhan tak terbatas sepanjang hidupnya. Dia adalah aktor utama yang menentukan binasa atau selamatnya dunia ini. Mari kita bergairah dengan kebenaran ini. Ya, mari kita bergairah dengan kebenaran ini. Kita ini aktor utama yang menentukan binasa dan selamatnya dunia. Saya tidak menganggap diri saya fanatis, tidak menganggap diri saya garis keras. Ini firman Allah, Bapak Ibu. Ya. Dan segala makhluk pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil. Lalu yang kedua, Matius 28 ayat 19 sampai 20, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah diajarku perintahkan padamu. Titik. Dan seterusnya. Saya sengaja soal penyertaan Tuhan itu amin. Ayat-ayat yang teks seterusnya kan. Dan ketahuilah aku menyertai kamu. Oke, tapi saya sengaja membatasi di sini. Mari kita lihat pada tugas kita. Yaitu, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan tentu itu hak Tuhan. Itu tanggung jawab, itu hak Tuhan. Menyertai kita itu hak Tuhan. Enggak usah diurus-urus. Yang kita urus yaitu, go and make disciples. Baptize them. Teach them and teach them. Dan inilah sebenarnya mengungkapkan tentang tugas utama gereja. Mari kita perhatikan penjabaran selanjutnya. Tadi saya senang sekali apa yang dimana Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga, dan lagi dalam namanya berita pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan. Ini harus loh, harus. Nah, gereja yang tidak menyampaikan berita pertobatan dan pengampunan dosa bukan gereja. Ini harus, kita harus taat pada berita ini, pada tugas ini. Yaitu berita pertobatan in Christ dan forgiveness in Christ. Itu harus kita sampaikan. Ini tidak bisa ditawar-tawar, Bapak Ibu. Harus disampaikan kepada segala bangsa. Betul, bangsa ini bukan menyangkut nation, bukan menyangkut wilayah, tapi pribadi-pribadi, orang-orang yang ada tersebar luas, unlimited. Mulai dari Yerusalem. Ternyata ini penulis kan Lukas. Dan yang menulis kisah para rasul kan Lukas juga. Lukas kisah rasul pasal 1 ayat 8. Dan Lukas pasal 24 ini penulisnya sama. Lukas. Coba perhatikan ayat Lukas kisah rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea sampai ke ujung bumi. Perhatikan dalam Lukas pasal 24, mulai dari Yerusalem. Dan dia konsisten. Dalam kisah Rasul pasal 1 juga diungkapkan, dari Yerusalem, di Yerusalem, saksi juga. Tadi, kamu adalah saksi semua ini. Jadi, sinergi sekali. Tulisan pikiran Lukas dalam Injil Lukas dan pikiran Lukas dalam kisah para rasul yang dia tulis itu dalam inspirasi Roh Kudus, itu sinergis. Nah, disinilah wilayah Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung. Saya mempunyai satu alasan, tetapi saya mau beritahu, karena itu nanti ada pembahasan biblik lebih lanjut tentang mengapa di Lukas hanya berhenti di Yerusalem. Lalu nanti di kisah para rasul muncul Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Itu nanti pembahasan berikut lah. Saya tidak mau diselewengkan ya. Itu menarik, kalau saya menarik. Ya, konteksnya sebelum peristiwa Pentakosta. Sudah mulai menjawab. Sebelum peristiwa Pentakosta hanya berhenti di Yerusalem. Tapi setelah peristiwa Pentakosta, nanti ke arah peristiwa Pentakosta, ke arah, ini kan nubuatannya, yang ditulis dalam kisah para rasul, itu baru Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Dan inilah yang namanya worldwide. Ini yang namanya bangsa-bangsa. Ini yang namanya gereja misi Kristus sedunia. Ya, berita pertobatan harus sedunia. Berita pengampunan dosa harus sedunia. Berita tentang Injil Yesus Kristus harus sedunia. Bapak Ibu, dirumuskan demikian. Saya tidak mau ubah, belum sempat, tapi memang saya pikir ini yang saya utarakan waktu persiapan pelantikan pengurus sinode pada 1 bulan yang lalu, pada bulan Juni maksudnya, pada bulan Juni, visi abadi. Karena ini sebenarnya visi seluruh gereja, bahwa visi GMKS menjadi gereja yang taat dan setia.
Itu saja bagi saya. Taat pada Tuhan Yesus Kristus. Karena misinya misi Kristus. Gerejanya gereja Kristus. Kita hanya obey and faithful. Ya, we must be obedient and faithful. Melaksanakan misi Kristus sedunia melalui pemberitaan Injil secara seutuhnya atau secara holistik. Dan saya pikir semestinya visi ini visi abadi, visi seluruh gereja. Gereja yang tidak bervisi seperti ini, mohon maaf, kurang, mohon maaf, cacat, mohon maaf, menyeleweng. Mau buat apa visi gereja? Hanya ini. Nah, baru kemudian visi operasional. Ya, menjadi gereja, menjadi banyak gereja. Ini coba diramu ya, diramu menjadi banyak gereja. Ya, yang diakui secara nasional dan berpengaruh secara internasional. Ini ya sampai tahun 2026. Bukan berarti misi GMKS berhenti, ini menyangkut kepemimpinan. Kalau ini kan menyangkut universal AM. Ya, tapi belum, sorry ya, ini belum masih gagasan pemikiran yang perlu dirumuskan oleh para pimpinan. Saya bukan hanya saya pimpinan, saya bukan pemimpin, bukan pimpinan. Pimpinan GMKS adalah kami. Ya. Maka rumusan-rumusan seperti ini bukanlah rumusan pribadi. Saya hanya diminta untuk menyampaikan sekiranya menjadi pertimbangan kita nanti dalam memperlancar perumusan. Karena begini, bahasa ini kan bukan bahasa saya, ini bahasa kita semua, bukan hal yang baru Bapak Bu. Ini bukan hal yang baru. Ya, kiranya dipertimbangkan begitu. Nah, operasional barulah kita memikirkan misi kita gereja secara operasional, visi kita itu menjadi banyak gereja. Kenapa? Banyak jiwa yang diselamatkan. Bukan gereja besar, tapi banyak gereja. Ya, karena itu akan nampak pada tujuan. Ini visi misi akan nampak pada tujuan. Oke. Dan pemberitaan melalui pemberitaan Injil. Tidak ada cara lain. Misi pemberitaan Injil secara holistik sampai tahun 2026. Nanti sidang lagi, kita memikirkan lagi apa. Karena kan pemimpin selanjutnya kan yang Tuhan berikan amanat, pasti mereka terima juga dari Tuhan. Maka saya tidak mau mendikte pemimpin selanjutnya. Setidaknya ini baru menjadi gagasan untuk dipertimbangkan oleh para pimpinan. Nah, misi GMKS sesuai dengan panggilan dan fungsi gereja seluruh dunia, gereja AM, maka visi dan misi GMKS itu berkenaan dengan 5 kata Yunani, latreia atau proskuneo, didaskalia, koinonia, diakonia, marturia. Kalau gereja-gereja Belanda dari Reform Belanda hanya 3 yang mereka tekankan, yaitu koinonia, diakonia, marturia. Kita perlu mengkoreksi, ya, tidak lengkap. Gereja-gereja kita kan di Indonesia kebanyakan diawali oleh pemikiran gereja-gereja Belanda, Jerman, dan selama itu yang mereka pikirkan tentang tugas gereja hanya 3, yaitu bersekutu, melayani, bersaksi. Itu tugas gereja yang koinonia, diakonia, marturia. Tapi setelah dikaji, enggak lengkap. Harusnya proskuneo atau latreia, beribadah. Ibadah itu tugas gereja, beribadah. Yang kedua, berdidaskalia, mengajar. Mengajar jemaat itu tugas gereja. Baru berkoinonia, bersekutu. Baru berdiakonia, baru peduli dengan lingkungan. Baru bersaksi. Nah ini, dari 5 tugas gereja ini maka saya merumuskan 1. Misi GMKS 1, menginjili semua orang dan memuridkan orang percaya. Ini saja cukup. Bagi saya bisa memberi argumentasi apapun bahwa sebenarnya saya juga mengacu pada seorang profesor dari Filipina. Dia membahas sebenarnya memang tugas gereja itu hanya 2, menginjili dan memuridkan. Lalu orang tanya, Pak, bagaimana memimpin? Itu dimuridkan. Bagaimana pastoral? Dimuridkan. Bagaimana dengan konseling? Itu dimuridkan. Maka saya mengatakan sebenarnya tugas gereja seluruh dunia hanya 2.
tapi perlu dijabarkan. Ya, saya menjabarkannya demikian. 1. Mengakarkan jemaat dengan pengajaran pada Injil. Mengakarkan jemaat dengan Injil dan mengakarkan jemaat pada Injil. Ada kekurangan satu kata pada. Dengan dan pada pengajaran Injil. Bagi saya kita mau berakar pada apa? Jangan berakar di GMKS. Jangan berakar secara organisatoris. Harus berakar pada Kristus, berakar pada firman, berakar pada Injil. Lalu baru bisa kita mengajar jemaat dengan jemaat menjadi jemaat yang menginjili. Ini misi. Misi ya, mengakarkan jemaat. Jangan menjadikan jemaat kita fanatis dengan GMKS. Tidak bagus. Sebagaimana yang dilakukan oleh sejumlah pemimpin gereja di Indonesia. Membuat jemaatnya fanatis dengan gereja. Fanatis dengan ketua sinode. Fanatis dengan pendeta jemaat. Bagi saya itu keliru. Itu setan punya pikiran yang sedang merusak jemaat dengan cara-cara organisatoris. Saya terus terang lagi sedang berdoa dengan sejumlah pimpinan sinode. Bertepatan mereka itu teman saya. Saya melihat mereka sedang mengajak jemaat berpusat pada dirinya sendiri. Dan berpusat pada ajarannya. Seolah-olah ajaran yang lain salah semua. Hanya dia yang benar. Dan dia tidak mau mengundang orang lain khotbah di mimbarnya. Karena dia bilang, saya takut semua pendeta yang lain merusak ajarannya. Wah, itu eksklusif sekali. Ini bakal heresi, bakal bidat ini. Nah, kita tidak seperti itu. Kita mengharapkan jemaat kita terikat pada Kristus, berakar pada Kristus, ya, pada Injil, dan kita mengharapkan mereka menjadi jemaat yang menginjili. Selanjutnya, membangun persekutuan yang kudus dengan Injil. Bapak Ibu, tidak ada hidup yang kudus itu di luar Injil. Kalau hanya psikologi atau berusaha untuk saya harus berjuang hidup kudus, omong kosong. Hari ini kita bicara kudus, besok kudis, lusa kardus. Hanya Injil yang menguduskan orang percaya. Hanya Injil yang menguduskan hamba Tuhan. Ya, kita membangun persekutuan yang kudus dan dengan Injil. Lalu yang keempat, memperkuat kesatuan jemaat. Bapak Ibu, memperkuat kesatuan kita, jangan boleh organisasi itu hanya secondary atau tertiary, secondary resources. Tapi kesatuan jemaat itu pada kesatuan Injil Yesus Kristus. Jemaat makin menyatu dengan Injil, maka pasti yang menyatu dengan sesama jemaat. Ya, baik-baik. Jemaat makin menyatu dengan Injil, maka dia pun akan menyatu dengan sesama jemaat. Jemaat atau hamba Tuhan, pendeta GMKS, makin menyatu dengan Injil, maka dia akan mudah menyatu dengan sesama pendeta jemaat. Tapi kalau dia tidak menyatu dengan Injil, ya susah sekali menyatu dengan sesama pendeta GMKS. Memperkuat kesatuan jemaat, lalu mendirikan sebanyak mungkin gereja lokal. Ini misi kita. Ya, menolong yang lemah dengan pelayanan Injil holistik. Kita perlu memperhatikan yang lemah di antara kita. Maka itu yang pertama, program kita segera ya, ini kami baru siapkan susun untuk program yang belum master, ayo jadi master. Supaya jangan hanya Stefri yang doktor, bukan hanya kami yang doktor, semua kalau bisa sampai doktor. Dan itu bukan ukuran kok, tapi itu hanya untuk memacu kita meningkat demi kepentingan Kristus Yesus. Bagi saya, bedalah Andreas dan Paulus. Paulus orang yang belajar. Tetapi begini juga, kita tidak akan memutlakkan. Bagi saya, tidak semua orang berpendidikan dipakai Tuhan. Tidak semua orang berpendidikan dipakai Tuhan. Tetapi yang dipakai Tuhan itu memang pertama panggilan Tuhan. Yang kedua kasih karunia Tuhan ada pada orang tersebut. Bagi saya itu modal dasar orang dipakai Tuhan. Baru dilengkapi kelengkapan, kecakapan mengajar bahasa Sunda, kecakapan mengajar nih, atau studi lagi, ambil master, ambil doktor. Nah, kita dalam konteks ini, pertama kita akan membuat semua pendeta GMKS maju sama-sama, termasuk maju dalam hal pendidikan. Kita dalam waktu ini akan menyebarkan brosur untuk Bapak Ibu juga dengan formulir dengan program studi master dulu. Ya, semua ke arah sana.
Lalu menolong yang lemah dalam hal apa? Misalnya ekonomi, kesehatan. Ini namanya diakonia. Nah, nomor 6 ini diakonia. Ya. Jadi yang ketujuh, menjalin kerjasama dengan lembaga manapun demi kepentingan dan kemajuan Injil Yesus Kristus. Mari kita bergaul, berteman dengan siapa saja, tetapi mempertimbangkan kepentingan kemajuan Injil. Kalau tidak dalam rangka untuk kemajuan Injil, untuk apa kita spend time, wasting time untuk bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang membuat kita juga kehilangan api, hanya urusan organisasi. Organisasi itu untuk Injil. Tujuan organisasi ini ada untuk tujuan Kristus. Jadi kita tidak boleh berorientasi pada organisasi, tapi organisasi ini untuk tujuan. Maka itu menjalin hubungan organisatoris dengan lembaga-lembaga manapun di dunia harus demi kemajuan Injil. Kalau bukan demi kemajuan Injil, tidak perlu membangun hubungan dengan lembaga manapun, dimanapun. Nah, terakhir tujuan. 1, kita menyangkau sebanyak mungkin orang. Saya senang. Pendeta saya lupa nama yang pindah ke Kalimantan dari Surabaya. Safnes. Ketua pastoral. Aduh. Saya susah nama istri saya. Nikolaus Oka. Oh, Pak Nikolaus Oka. Pak Oka, iya Pak Oka. Wah, saya pikir minggu lalu juga ada lagi pendeta GMKS di Palembang yang semangat penginjilannya. Saya pikir I'm a happy pastor because I'm among a pastor who evangelize dunia ini dengan semangat yang berapi-api, dan saya pikir ini yang kita syukuri. Tadi Pak Misrem kagum sampai bukan mencucurkan darah, mencucurkan air mata. Dan saya pikir ini kegaguman ilahi, kegaguman rohani gitu loh. Ya, mari kita menangis kagum secara rohani. Ya, kalau kagum karena kita mendapat undangan dari presiden itu enggaklah. Saya minggu lalu diundang juga, hampir setiap tahun saya diundang untuk hadir dalam upacara 17 Agustus. Sudah 3 kali saya diundang ke istana. Saya enggak kagum. Saya enggak mau lagi kok. Enggak, tapi kegaguman kita kegaguman ilahi gitu loh. Apalagi melihat orang bertobat, kita terharu dan menangis. Malaikat bertempi sorak, kita menangis. Itu cocok sekali gitu loh. Saya belum pernah melihat malaikat menangis soalnya. Ya, mereka ya bersorak-sorak. Kalau Stefri menangis, ya harus satu jiwa dimenangkan, lalu pendeta sukacita, ini normal. Kalau kita ada orang bertobat, kita nak bersukacita, bagi saya kita yang abnormal. Hamba Tuhan yang abnormal itu, yang tidak normal itu, ada orang bertobat dia sedih. Kalau dia ada orang bertobat, terima Tuhan Yesus, percaya Tuhan Yesus Kristus, dan orang itu hamba Tuhan tersebut senang, sukacita, itu normal. Ya, ini saya nak menjatuhkan berapa ribu orang, ya, tapi sebanyak mungkin. Yang kedua, mewujudkan gereja yang penuh dengan ketaatan, kekudusan, dan kerinduan. Oleh karena itu kita perlu mengajar mereka, jemaat kita menjadi jemaat yang taat, setia dengan pengajaran Injil Yesus Kristus. Lalu kemudian kita mendirikan gereja lokal, 100 gereja lokal di seluruh wilayah NKRI dan dunia. Ini kerinduan kita, ini tujuan operasional yang terukur. Lalu kemudian mempunyai hubungan kerjasama dengan, kita usahakan 30 lembaga gereja-gerejawi di dalam dan luar negeri. Oke, sebagai penutup. Pertama saya mengawali dengan kerinduan. Penutup ini dengan kerinduan. 1. Sebagaimana salah satu ayat Alkitab yang menjadi landasan GMKS. Hagai 1 ayat 7-8. Maka akhir dari pembahasan saya ini, saya menyampaikan demikian. Kiranya Tuhan Yesus Kristus berkenan kepada GMKS. Ini kalimat berkenan, ini kalimat Hagai. Ya. Dirikanlah rumah di bukit, naiklah dan dirikanlah rumah. Lalu rumah yang didirikan itu, kemudian Tuhan Yesus Kristus berkenan, maka kata Tuhan, aku berkenan kepadanya. Nah, saya berpikir bagaimana Tuhan berkenan kepada GMKS. Dan menyatakan kemuliaan Allah di dalam dan melalui GMKS.
Inilah kerinduan kita. Dengan semua pemikiran, perjuangan kita, pengorbanan kita, kita harus melihat pada hal ini. Kiranya semua yang dipikirkan dan didoakan, diperjuangkan, direncanakan oleh pengurus majelis GMKS adalah berkenan. Tuhan berkenan atasnya. Dan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dan inilah doa saya, doa kita hamba-hamba Tuhan. Ya, Tuhan berkenan pada khotbah saya, Tuhan berkenan pada tulisan saya, Tuhan berkenan pada penginjilan saya, Tuhan berkenan pada tugas mengelola sekolah saya, Tuhan berkenan. Dan kalau Tuhan berkenan, maka kemuliaan Tuhan pasti dinyatakan. Di dalam dan melalui seluruh yang Tuhan percayakan pada kita kerjakan. Akhirnya, jaminan, penutup. Mengacu pada mukadimah. Aku akan mendirikan jemaatku dan pintu alam maut tidak menguasainya. Ini jaminan. Jaminan GMKS. Pertama, kiranya GMKS ini merupakan bagian daripada kontinuitas Tuhan mendirikan gerejanya. Ya. Sejak awal. Lalu, ini gereja dan diantaranya gereja GMKS. Bukan proyek kita, tapi proyeknya Tuhan. Maka itu tidak mungkin dikuasai oleh kesalahan Stefri. Tidak mungkin kekurangan pendeta-pendeta GMKS membuat gereja ini merosot. Atau tidak mungkin kekurangan-kekurangan kita menguasai gereja ini. Sedangkan pintu alam maut pun tidak menguasai gereja kita, gereja ini. Ya, maka ini jaminan kita sekalian. Ya, dunia tidak akan menguasai GMKS, tapi GMKS menguasai dunia. Yang terakhir, sebagaimana teks yang kita pegang pada waktu sidang sinode Kongres Nasional GMKS pada bulan Juni yang silam, kita diingatkan, dan saya pikir ini pegangan kita Bapak Ibu. Jaminan ini jaminan. Tuhan telah membuka pintu bagi GMKS. Bagi kita, bagi Stefri, bagi Bapak Ibu sekalian. Tidak ada yang dapat menutup. Wahyu 3 ayat 7-8. Dalam hal ini, ketaatan kita pada firman itu menjadi respon kita kepada jaminan Tuhan ini. Demikianlah penjelasan saya atau pemberitaan saya. Terpujilah Tuhan. Terima kasih.